Mari kita mulai untuk materi kita yang pertama, yaitu arus listrik. Arus listrik adalah sesuatu yang mengalir, listrik yang mengalir. Pertanyaannya, kenapa bisa mengalir? Katakanlah seandainya itu air. Air mengalir bila ada perbedaan kedudukan. Kedudukan tinggi ke kedudukan rendah. Nah, misalnya kalau air begini nih. Kedudukan tinggi, kedudukan rendah, maka airnya ngalir. Kalau lantainya datar, maka tidak mungkin airnya ngalir, dia akan genang begini. Nah, sama halnya dengan arus listrik. Agar arusnya bisa mengalir, maka harus ada perbedaan kedudukan. Nih, ada arus yang mengalir, itu harus ada perbedaan kedudukan. Dalam hal ini tentu saja bukan tinggi ke rendah, tetapi lebih ke sesuatu yang tersimpan, yaitu potensial. Ada beda potensial. Potensial ini adalah sesuatu yang tersimpan. Kalau ada beda potensial pada dua hal, maka akan ada sesuatu yang mengalir. Ada arus, syaratnya adalah ada beda potensial, yaitu baterai misalnya. Baterai ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Ada kutub positif sebagai potensial tinggi dan ada kutub negatif sebagai potensial rendah. Kalau itu batu baterai, karena kita lagi bahas listrik searah ya, listrik DC. Nah, batu baterai ini adalah sumber listrik searah. Cendul-cendulnya ini adalah kutub positif, ini kutub negatif. Nah, di sini sebagai sumber potensial tinggi dan potensial rendah. Kalau ini kok kita hubungkan dengan sebuah kabel begini, nah maka pasti ada sesuatu yang ngalir. Apabila kabel ini kok dia tidak punya hambatan, maka yang terjadi dari positif menuju ke negatif langsung jalan tol, maka yang terjadi adalah konslet atau korsleting listrik. Sehingga rangkaian listrik minimal itu harus ada hambatannya untuk mengontrol agar tidak konslet. Nah, maka mari kita jangan lupa menggambarkan hambatan. Ini adalah simbol hambatan yang akan kita bahas di materi setelah ini. Nah, minimal sebuah rangkaian listrik tertutup terdiri dari ini, sumber tegangan atau beda potensial V, dan ini hambatan R sebagai pengontrolnya agar tidak konslet. Nah, kalau ada sumber tegangan dan ada hambatan, kemudian di sini ada jalannya, ada kabelnya, ada konduktornya, maka yang terjadi akan ada aliran arusnya. Ini adalah aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini ada arus yang mengalir. Sehingga tadi kenapa arus bisa mengalir? Ya karena ada perbedaan potensial. Di sini potensial tinggi, di sini potensial rendah. Di sini ada sesuatu yang banyak, di sini ada sesuatu yang sedikit. Secara umum, alam itu selalu berusaha untuk seimbang. Maka kalau ada suatu keadaan yang berbeda, akan ada sesuatu yang berpindah yang berusaha untuk menyeimbangkan diri. Itulah arus listrik. Kemudian apa itu kuat arus listrik?
kita biasanya simbolkan dengan huruf I besar. Nah, pada gambar ini ada arus yang ngalir ya. Besarnya arus yang ngalir itu kita sebut sebagai kuat arus listrik. Ini seberapa besar kuat arusnya? Kembali kalau kita analogikan dengan aliran air, kuat arus itu adalah deras dan tidaknya. Semakin deras aliran airnya, maka artinya semakin besar kuat arusnya. Semakin tidak deras, atau istilahnya kitir-kitir nih airnya, ngalirnya sedikit, nah, berarti sama halnya kuat arus, berarti kuat arusnya rendah atau kecil. Lalu apa saja yang membuat kuat arus menjadi besar dan kecil? Apabila itu adalah sungai, kita akan mengatakan sungai yang berarus deras itu adalah sungai yang besar dan airnya banyak. Airnya banyak pun kita tidak bisa sebut dia deras apabila aliran airnya tidak kencang. Nah, maka arus deras itu sebanding dengan banyaknya air yang mengalir per waktu yang dibutuhkan untuk ngalir. Artinya banyaknya muatan ini kan ketika dia ngalir ini kan memindahkan muatan-muatan nih, muatan-muatan dipindahkan. Semakin muatan yang dipindahkan itu semakin dalam jumlah yang banyak, semakin besar arusnya. Dan semakin selang waktunya sedikit, ini berbanding terbalik. Waktunya sedikit, waktu sedikit berarti cepat ya. Semakin cepat, semakin besar kuat arusnya. Maka kita gabungkan. Kuat arus besar itu apabila muatan yang dipindahkan banyak dalam waktu yang singkat. Ini persamaan kuat arus listrik yang sudah kamu kenal sejak zaman SMP. Ini adalah jumlah muatan yang dipindahkan dengan satuan kolom, sedangkan ini adalah selang waktu yang dibutuhkan. Selang waktu dalam satuan sekon, sehingga kuat arus listrik satuannya adalah kolom per sekon. Untuk menghargai jasa Pak Andre Mary Ampere, maka satuan kolom per sekon ini kita singkat dengan ampere. Apabila kamu mau menulis satu huruf saja, maka hurufnya harus besar, ampere. Tapi kalau kamu mau menulis lengkap, maka hurufnya depannya kecil, ampere. Ini adalah aturan penulisan satuan. Ngomong-ngomong teman-teman, ini yang kita bahas tadi, ini adalah konsep arus listrik pada zaman jahiliyah. Artinya zaman ketika ilmu listrik belum begitu berkembang, belum seperti sekarang. Apa itu? Yaitu arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Bahwa arus itu adalah muatan positif yang dia ngalir dari positif ke negatif. Namun sebenarnya sekarang ini para ahli menemukan hal yang sebaliknya. Ternyata salah penemuan kita zaman dulu nih. Mari kita lihat di simulasinya. Misal di sini saya akan membuat sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari kabel yang bentuknya enak dilihat. Saya buat rangkaiannya kotak seperti gambar kita tadi.
tentu saja dia harus ada sumber tegangannya, baterai. Cenul-cenulnya di sini berarti ini kutub positifnya ya. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan diagram garis-garis, ini positif, ini negatif. Kita kembalikan. Kemudian ini ingin saya tunjukkan seandainya kok nggak ada hambatannya, yang terjadi konslet kebakar baterainya. Maka ini nggak boleh, minimal harus ada hambatannya, baik hambatan kabel maupun hambatan dari luar. Bisa berupa lampu, bisa berupa resistor dan perangkat elektronika yang lain. Katakanlah kita akan menggunakan lampu sebagai hambatannya. Nah, lampunya nyala. Kalau tadi ketika kita putus, lampunya tidak nyala ya, maka tidak ada aliran. Kalau kita hubungkan, nah ini ada sesuatu yang mengalir nih. Nah ini dia. Tadi ini positifnya di sini ya, negatifnya di sini. Ini adalah aliran arus. Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sebenarnya yang mengalir itu bukan muatan positif. Kalian pasti di kimia sudah diajari bahwa yang mengalir itu bukan muatan positif. Kita mungkin sedikit gambarkan atom. Atom itu ada inti, ada kulit ya. Intinya terdiri dari kutub positif. Maaf, maksud saya ini proton muatan positif dan neutron yang gak ada muatannya. Di luarnya ada kulit-kulitnya. Katakanlah ini misal helium deh. Helium itu 24. Berarti proton elektronnya 4. Nah, protonnya 2, elektronnya katakanlah 4, ya netral nih. Atom ini yang bisa berpindah ini hanya elektronnya. Elektron pun yang di kulit terluar. Kebetulan ini elektronnya memang di luar ya, berarti dia mudah untuk lepas. Tapi kalau kulitnya banyak, yang lepas pertama kali itu yang di luar. Di kulit terluar, elektron valensinya lepas. Misalnya digosok, misalnya terkena panas, misalnya dan lain-lain, ada perlakuan, maka lepas. Sehingga proton yang ada di inti ini nggak mungkin gerak, dia ini diem anteng, tidak mungkin bisa diapa-apakan. Itu sangat sulit untuk membuat proton menjadi terpecah. Butuh reaksi yang sangat rumit, butuh alat yang sangat kompleks, katakanlah reaktor nuklir itu baru deh mungkin memecahkan inti atom. Nah, jadi kalau hanya rangkaian listrik biasa, nggak mungkin proton bisa jalan-jalan. Sehingga rangkaian kita yang tadi, yang begini nih, ini positif, ini negatif. Nah, nggak mungkin proton bisa jalan-jalan ke sana sehingga mengalir, itu nggak mungkin. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang ngalir itu sebenarnya adalah elektronnya. Nah, elektronnya ini yang ngalir elektron. Dari yang negatif kan elektronnya banyak, positif elektronnya dikit. Dia elektronnya ini pindah, dia berusaha menyeimbangkan diri. Oh, di sana kekurangan elektron, ayo kita sembuh, begitu, pindah elektronnya. Begitu ceritanya. Sehingga bisa kita bilang para ilmuwan zaman dulu itu salah lihat. Setelah ilmu listrik berkembang, setelah ilmu atom berkembang juga, nah kemudian disimpulkan, alah ternyata konsep listrik kita pada zaman dulu itu salah. Yang gerak itu bukan positifnya tetapi negatifnya. Muatan positif tetap diam di dalamnya, di dalam baterai, tetap diam. Nah, negatifnya dilempar begitu.
Nah, ketika dia terlempar, dia meninggalkan kutub negatif. Ini nih, misal kita gambarkan ada elektron nih, elektron. Ini elektronnya banyak nih, elektronnya banyak, sehingga dia lebih negatif. Di sini elektronnya sedikit, katakanlah. Nah, maka ini pindah. Ketika dia pindah nih, satu misalnya pergi ke sini, maka dia akan meninggalkan sebuah lubang. Lubangnya tidak bermuatan, tetapi dibanding muatan negatif, tentu saja dia lebih positif. Elektron semakin banyak yang pergi, maka di sini semakin banyak lubang yang tercipta. Semakin banyak lubang di sini, elektronnya negatifnya semakin banyak. Nah, gara-gara ini para ilmuwan dulu menyangka di sini awalnya positif, lalu lama-lama positifnya pindah ke sini karena lubangnya nambah. Karena ini ditinggal, ada positif masuk sehingga bikin ini positif, negatifnya jadi berkurang karena negatifnya pergi meninggalkan lubang. Terus terang ini memang agak rumit ya, sehingga masih banyak menimbulkan perdebatan. Tapi intinya itu, kalau kita boleh sederhanakan nih, pada intinya kita tahu merevisi sesuatu itu jauh lebih sulit daripada membangun dari awal. Dan ini angel banget. Oleh karena itu, sebenarnya ilmuwan sekarang tahu bahwa pemahaman arus zaman dulu ini salah. Tapi sayangnya, semua rumus kelistrikan, semua pemahaman kelistrikan itu sudah disusun dengan begitu kompleksnya, sehingga seandainya kok ini diruntuhkan nih, akan pusing lagi membangun dari awal, itu akan sulit. Nah, maka para ilmuwan akhirnya sepakat, oke deh, kita tahu yang dulu itu salah, tapi untuk membangun kembali menjadi sesuatu yang benar itu butuh ngilangin banyak. Nah, sehingga baik, mari yang kemarin itu mari tetap kita gunakan, tapi ada catatannya. Sehingga aliran arus yang sudah kita pahami tadi, oke, tetap kita gunakan bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nanti kamu ingat-ingat, arus positif ke negatif. Tetapi kalau elektron itu sebaliknya, dari yang elektronnya banyak ke yang elektronnya sedikit, dari yang negatif ke positif. Ini adalah aliran elektron. Begitu. Sehingga kita kembali ke simulasi kita nih. Yang merah ini dari positif ke negatif, ini adalah aliran arus listrik konvensional. Sedangkan yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya ya, ini adalah aliran negatif dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin deras arusnya, ini karena muatannya semakin banyak. Nah, untuk menunjukkan muatan semakin banyak, ya baterainya ditambah aja. Katakanlah baterainya jadi tambah banyak. Nah, nyalanya jadi tambah terang. Kalau kamu nambahi baterainya lagi, baterai berarti kan tadi tabungan elektron ya, elektronnya banyak di situ. Makin banyak baterainya, makin terang lagi dia. Bisa. Nah, tambah terang dan seterusnya. Itu mengenai kuat arus listrik.